Geografis Kabupaten Kampar anggota kami yang berjumlah saya Muhammad Ade, saya Muhammad, saya Abdul Syedria, saya Fatih Ramadan, saya Muhammad Rafiq, saya Mina. Awal mulanya terbentuk Kabupaten Kampar berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah nomor 10 GMSTE 49 tanggal 9 November 1949. Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Riau yang terdiri dari Kewedanan Pelalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang, dan Pekanbaru, luar kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, ibu kota Kampar dipindahkan ke Bangkinang dari Pekanbaru terlaksana pada tanggal 6 Juni 1967. Ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibu kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain: 1. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Provinsi Riau. 2. Pekanbaru selain menjadi ibu kota provinsi juga sudah menjadi kota madya. Ketiga, mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar, sudah sewajarnya ibu kota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Kampar adalah salah satu dari 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki luas lebih kurang 1.148.928 hektar yang terletak antara 01 derajat 0040 Tang Utara sampai 00 derajat 2700 Lintang Selatan, dan 100 derajat 2830 hingga 101 derajat 1430 Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Kampar sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Siak. Berdasarkan letak geografisnya, posisi Kabupaten Kampar mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim perekonomian, budaya, adat istiadat suatu daerah. Secara geografis, posisi Kabupaten Kampar sangat strategis karena bertetangga dengan Provinsi Sumatera Barat dan melalui jalur lintas Riau Sumatera Barat. Kekayaan kultur di Kabupaten Kampar tidak lepas dari pengaruh kebudayaan daerah tetangga yang terletak di sekitarnya. Pengaruh budaya ini lambat laun memasuki proses asimilasi dan sebagai hasilnya Kampar juga kaya akan budaya yang beragam dan khas. Wilayah Kabupaten Kampar memiliki banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil, danau dan rawa-rawa. Sungai besar diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya lebih dari 413 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 meter dan lebar rata-rata 143 meter. Sungai Kampar mengalir dari hulu di punggung Bukit Barisan ke arah timur membelah wilayah Kabupaten Kampar. Sungai Kampar kanan melalui beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Koto Kampar Hulu, 8 Koto Kampar, Kuok, Salo, Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Tambang, dan Siak Hulu. Kemudian ada Sungai Kampar Kiri melalui Kecamatan Kampar Kiri, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, Kampar Kiri Hilir. Selanjutnya ada sungai yang bagian hulu ada di wilayah Kabupaten Kampar. Panjang Sungai Siak yakni 90 km lebih dengan kedalaman rata-rata 8-12 meter yang melintasi Kecamatan Tapung. Ada Sungai Tapung yang terbagi menjadi Sungai Tapung kanan yang melintasi Kecamatan Tapung, Tapung Hilir dan Tapung Hulu, dan Sungai Tapung Kiri yang melintasi Kecamatan Tapung. Kedua aliran sungai ini menyatu di Sungai Siak. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih ada yang berfungsi sebagai sumber air bersih, budidaya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik PLTA Koto Panjang. Perairan umum dimanfaatkan untuk budidaya perikanan darat dan tempat penangkapan, fishing ground, berbagai jenis ikan perairan, dan sebagian kecil berfungsi sebagai prasarana perhubungan. Nama-nama wisata di Kabupaten Kampar. 1. Berwisata di alam terbuka bisa menjadi pilihan bagi banyak orang. Salah satunya berwisata di Sungai Gelombang di Kabupaten Kampar Riau. Sejuk dan jernih air sungai yang mengalir membuat wisatawan betah berendam bersama keluarga. Persis di pinggir jalan Pulau Masjid, Desa Sipungguk, Kecamatan Solo, Kabupaten Kampar Riau. Tempat wisata yang diberi nama Gelombang ini mampu menarik perhatian bagi pengendara yang melintas. Bahkan wisatawan dari sejumlah daerah
dinamakan Sungai Gelombang karena sungai ini hanya memiliki kedalaman hingga 50 cm. Sungai Gelombang yang merupakan anak Sungai Kampar ini kerap dijadikan tempat wisata keluarga karena sungai yang sangat dangkal dan cocok untuk anak-anak mandi. Yang kedua, Sungai Hijau. Sungai ini diberi nama Sungai Hijau dikarenakan aliran sungai yang tampak kehijauan dan bening hasil dari penampakan lumut dan ganggang di dalam air. Sungai ini di bagian depan atau hilir lebih dekat jalan raya, sedangkan semakin ke dalam ke arah kebun atau hutan, sungai tersebut lebih dangkal. Titik paling dalam sungai ini tidak lebih dari 1,5 meter dan titik paling dangkal tidak kurang dari 30 cm. Sungai ini cocok untuk kami yang ingin melepas penat dan menikmati suasana alam sambil bermain air. Yang ketiga, Islamic Center. Islamic Center merupakan salah satu objek wisata religi yang terletak di pusat ibu kota Kampar, yakni Kota Bangkinang. Sebuah komplek bangunan masjid dan berbagai gedung ruangan untuk aktivitas kegiatan Islami dibangun di kawasan ini. Sama seperti Islamic Center yang ada di Kota Pasir Pangarayan, Rokan Hulu Islamic Center yang ada di Bangkinang ini juga menjadi salah satu destinasi favorit para pengunjung yang datang di Bangkinang. Awalnya, masjid ini adalah sebuah masjid yang dibangun oleh Yayasan Amal Bakti Pancasila. Kemudian pada tahun 2006 dirombak menjadi Masjid Al-Ihsan. Masjid yang dibangun di luas tanah 1,5 hektar tersebut dibangun dengan gaya arsitektur Timur Tengah yang megah dan besar. Warna kemasan dari kubah masjid ini menjadi pemandangan paling mencolok yang terlihat dari komplek ini. Warna coklat lembut mendominasi warna badan bangunan dengan kubah berbentuk buah salak. Sosial budaya Kampar. Suku Kampar merupakan salah satu suku yang ada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Suku ini juga dikenal dengan sebutan suku Ocu. Padahal sebutan Ocu bukanlah nama suku, tapi sebuah sebutan yang digunakan oleh Kampar. Penduduk Kampar kerap menyebut diri mereka sebagai orang Kampar, tersebar di sebagian besar wilayah Kampar. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau. Sejarah Kampar. Beragam asal-usul menceritakan sejarah orang Kampar. Salah satunya menceritakan bahwa suku Kampar merupakan suku berasal dari orang-orang Minangkabau. Hal ini mungkin berhubungan dengan letak kediaman suku Kampar di Kabupaten Kampar yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Menurut sejarah, wilayah kediaman dari masyarakat Kampar merupakan wilayah kekuasaan dari Kerajaan Pagaruyung. Meskipun banyak kemiripan antara budaya Kampar dan Minangkabau, namun masyarakat Kampar menolak diakui sebagai keturunan orang Minangkabau. Rumah adat Kampar. Rumah pelancangan atau rumah lontio adalah rumah adat yang terdapat di daerah suku Kampar. Bentuk rumah lontio dikatakan berasal dari bentuk perahu. Hal ini dicermin dari sebutan pada bagian-bagian rumah tersebut seperti bawah, tengah, ujung, pangkal, serta turun naik. Dinding depan dan belakang dibuat miring keluar dan kaki dinding serta tutup dinding dibuat melengkung sehingga bentuknya menyerupai sebuah perahu yang diletakkan di atas tiang-tiang. Rumah lontio berfungsi sebagai rumah adat dan rumah tempat tinggal. Dibangun dalam satu prosesi panjang yang melibatkan masyarakat luas serta upacara. Rumah lontio atau lontik merupakan rumah panggung. Tipe konstruksi panggung dipilih untuk menghindari bahaya binatang buas dan banjir. Kolong rumah biasanya digunakan untuk kandang ternak, wadah penyimpanan perahu, tempat bertukang atau tempat bermain anak-anak, dan gudang kayu untuk persiapan bulan puasa. Pertama, lopek bugi. Lopek bugi merupakan salah satu makanan khas Kampar yang dibuat dengan menggunakan bahan dasar beras ketan. Makanan ini tentu sangat cocok dipilih sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang. Kedua, kue palito daun.
Kue ini terbuat dari tepung beras, garam, dan santan dengan wadah yang unik dibuat menggunakan daun pisang yang dibentuk sedemikian rupa. Soal rasanya tidak perlu diragukan lagi. 3. Paniaram. Kue ini berbahan dasar tepung beras dan gula jawa atau gula aren yang dimasak dengan digoreng. Bentuknya cenderung tebal, mengembung di bagian tengah dan tipis di bagian pinggirannya. 4. Lemang. Lemang dibuat dengan menggunakan beras pulut, santan, dan garam kemudian dimasukkan ke dalam bambu yang sudah dialasi daun pisang. Makanan ini biasanya disantap saat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Selain di hari raya, pada hari biasa saja makanan ini juga sering dijumpai. Kita bisa membelinya di pasar-pasar tradisional. Makanan ini sering dimakan menggunakan sarikaya, ketan, atau durian. 5. Galopuang ondam. Makanan yang satu ini memiliki cita rasa yang manis, gurih, serta renyah. Makanan ini disantap menggunakan kuah santan yang ditaburi sedikit garam. Makanan ini sering dijumpai pada bulan Ramadan. 6. Kue jalo. Dari bentuknya yang seperti jaring ini, masyarakat pun menamainya sebagai kue jalo. Sensasi rasanya akan terasa lebih nikmat ketika dimakan bersama dengan sarikaya. Kue ini biasanya sering dijumpai pada saat acara-acara yang diselenggarakan di berbagai tempat. 6. 7. Pancake durian. Pancake durian dibuat dengan menggunakan bahan utama buah durian yang dibungkus dengan menggunakan kulit khusus. Makanan ini memiliki cita rasa yang begitu enak. Para pecinta durian harus mencoba makanan ini.